Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Habakuk pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Habakuk pasal 1 ayat 12 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Di manakah keadilan Tuhan? Bukankah engkau amalan sejak dahulu? Tuhan Allahku yang Maha Kudus, kami tidak akan mati. Ya Tuhan, mereka telah Kau tetapkan untuk menghukum. Ya gunung batu, telah Kau tentukan mereka untuk menghadap. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak tahan memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi saja orang-orang yang berbuat khianat itu, dan diam diri ketika orang fasik menelan orang yang lebih benar daripadanya? Mengapa manusia kau buat seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya? Semuanya ditarik bangsa itu di atas dengan kain, ditangkap dengan tukangnya dan dikukuhkan dengan jalan. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya kurban kepada tukangnya dan dibakarnya kurban kepada jalannya. Sebab dengan alat-alat itu pendapatannya melimpah dan rezekinya berlimpah ruah. Itulah sebabnya ia selalu membunuh saudaranya dan membunuh bangsa-bangsa tanpa belas kasih. Demikian firman. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami membaca Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, siapa di sini yang mengalami, pernah melihat kekejian dan kengerian ataupun sesuatu bencana atau kecelakaan? Siapa dari antara Bapak Ibu dan pemuda yang pernah melihat hal seperti ini? Ada pengalaman yang melihat kesedihan, kengerian ataupun bencana yang membuat kita merasa sedih dan merasa bagaimana perasaan Nasiam mengingat kejadian? Mulai-mulai tahu. Nah, kalau dinyatakan trauma, apa dampaknya sampai sekarang? Tidak takut naik sepeda motor. Baik, apalagi yang ada yang mungkin kita alami pada saat sekarang? Ada ketakutan melihat dan ada ketidakberanian lagi menghadapi apa yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah melalui firman ini Tuhan akan memperlihatkan kengerian kepada bangsa Israel, memperlihatkan kesedihan kepada bangsa Israel. Bukan berarti Tuhan
tidak peduli, bukan berarti Tuhan tidak melihat, bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Nah, kalau kita bayangkan apa yang terjadi pada saat Nabi Habakuk menerima buat dari Tuhan Allah. Pada saat itu Raja Yehoyakim tidak percaya lagi. Dia menentang firman Tuhan. Apa yang diberitakan oleh Nabi Yeremia, dia menentang itu dan tidak percaya. Justru yang terjadi adalah memasuk dan memenjarakan Nabi Yeremia. Dia menciptakan rasa takut supaya orang tidak lagi memberitakan firman Tuhan. Nabi Habakuk berteodisi, menggugat Allah. Di sini disebutkan di mana keadilan Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan kengerian, bencana, penderitaan kepada bangsa yang telah dipilih? Nah, kalau kita ambil pada saat di dalam kehidupan kita sering bertanya, kenapa ada terjadi bencana kepada diri? Kalau kita sedang sakit, kita bertanya, kenapa aku harus mengalami hal demikian? Kita berteodisi, kita menggugat bagaimana keadilan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah Allah diam di sana saat ada kejadian, saat diperlihatkan di hadapan kita bencana dan kita menghadapi bencana itu? Apakah Tuhan tidak peduli lagi kepada kita? Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan bekerja, dia akan memperhatikan kita, tapi dia akan bertindak tepat pada waktu. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah sering kita terjebak kalau tidak memahami waktu itu. Kalau kita melihat kengerian, kalau kita diperhadapkan dengan kesedihan itu, seakan kita menyatakan Tuhan tidak ada, Tuhan tidak hadir. Nah, baru-baru ini kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa di sini ada perawat? Apakah tidak demikian benar? Kalau anaknya jatuh dan terusnya, apa yang dilakukan oleh seorang perawat? Kalau anaknya lagi terjatuh, atau ada misalnya kalau yang pernah kita ini ada yang terjadi, kadang-kadang kita terus ini menggoyang-goyang. Apakah itu benar? Ya. Kenapa salah? Siapa yang menyadari dirinya kalau di dalam dia tidur? Siapa yang peduli kepada dia? Coba kita bayangkan diri kita, apa yang terjadi saat kita tidur. Bagaimana kalau ada kebencian ringan ini kepada suaminya pada saat tidur, mungkin ketok kepalanya, kan? Artinya saat tidur tidak ada satupun yang dapat menolong kita. Tapi di mana saat kita tidur, Tuhan bekerja di dalam diri kita. Jadi Tuhan tidak diam. Tuhan bekerja di dalam diri kita, dan seperti tadi, kita akan dibiarkan mengalami hal demikian supaya kita semakin sadar tentang kehidupan kita, semakin sadar tentang Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa. Kita tahu kan, dua orang perempuan yang punya saudara Lazarus mati, dan kalau orang Batak itu yang dia pula akan semakin sedih. Seluruh itu beritahu belum mati belum boleh mau dia lah. Kalau
kamu tidak punya saudara laki-laki, kemana arah hidup? Itulah yang dipertanyakan orang Batak dan lain-lain. Maka Maria dan Marta, Tuhan, kalau Tuhan hadir di sini, saudara ini tidak akan meninggal dunia. Tapi di mana Tuhan 4 hari yang lalu? Itulah yang dikatakan Maria. Di mana Tuhan 4 hari yang lalu saat dia mengalami sakaratul maut? Kenapa Tuhan tidak datang? Tapi Yesus berkata, akulah hidup. Jadi tepat setelah 4 hari, setelah mengalami bagaimana kita bergumul, Tuhan akan memperlihatkan kuasanya bahwa Dia Tuhan daripada segala kuasa. Dia yang maha kuasa. Maut pun tidak dapat menghentikannya, dan maut pun dikalahkan. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan diam, Tuhan tidak pernah diam, tapi Tuhan tetap bekerja di dalam diri kita. Tapi bagaimana kita supaya semakin ada kesadaran penuh tentang kejadian itu, sehingga kita hanya berserah hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi kesedihan itu ada supaya kita juga semakin bersandar. Kita tidak dapat mengandalkan pikiran kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita, tapi kita akan berserah kepada Dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti hujan-hujan sekarang, ada orang sampai dia pulang kerja, terus rupanya hujan deras. Jadi kalau ada orang yang tidak mau bergerak, padahal sudah di tengah jalan dia kan, sudah di tengah jalan, maunya dia sudah basah pun, pergi lagi dia berdiri, padahal sudah basah semua badannya kan. Tapi kalau berdiri jangan dulu, sekalipun deras hujan, dia akan tetap berjalan tenang. Apa yang mau dikatakan di sana jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sadari kalau air hujan itu sampai kepada sumsum tulang kita, kondisi keadaan tubuh kita akan sama dengan dinginnya air hujan itu akan memperkuat stamina tubuh. Jadi banyak kan yang terjadi. Kadang-kadang kalau datang hujan kita terus menghindar. Jadi akhirnya penyakit yang datang. Tapi ada saatnya, kalau bahasa sekarang kan idiomatiskan kan, biarlah hujan datang, nikmatilah hujan itu. Disitulah kamu menangis, orang tidak akan melihat kamu air matamu keluar kan. Itulah bahasa romantis. Tapi sebenarnya mari kita menikmati semua yang ada yang datang kepada kita. Itu sebagai alat Tuhan untuk memperkuat posisi kita. Jadi kalau pada saat sekarang ini adulah, kalau kita pun ditempatkan pada posisi yang sakit, karena Tuhan memilih kita. Jadi ada pernyataan dari dia, syukurlah aku dipilih. Kalau anakku dipilih bagaimana? Syukur pada siapa? Orang yang ada di naik kereta api. Aku tahu aku akan mati, tapi dia anak ini dilepaskan anaknya, baru ditangkap orang tuanya dengan anaknya itu bisa hidup. Maka pada saat itu orang yang menyediakan yang sangat dahsyat, maka pendeta jadi bermobil menyatakan, mari kita berperang melawan hidup. Tapi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Itu yang juga akan mati. Jadi setiap kejahatan yang ada yang terjadi kepada orang-orang yang berat, Tuhan akan menghentikan itu, tapi tepat dengan waktu Tuhan. Jadi kalau kita baca nanti kitab Daniel, kita diperhadapkan dengan api, dengan singa. Tapi apakah kita mau menyatakan seperti Daniel? Sekalipun kami mati, tapi kami tidak akan mengubah
kepada. Kami akan tetap menyembah kepada Tuhan. Jadi sekalipun kita diperhadapkan dengan penderitaan yang begitu banyak, janganlah kita meninggalkan Tuhan, sebab Tuhan akan bekerja tepat pada waktu. Tuhan bertindak akan tepat pada indah pada waktu. Jadi saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman ini yang dinyatakan kepada kita bagaimana kita tepat untuk mengerti, karena Tuhan Maha tahu, Dia pasti tahu juga apa yang perlu bagi kita. Jadi Tuhan ini tahu akan kebutuhan kita. Maka mari kita berserah kepada Tuhan di dalam segala sesuatunya. Mungkin pada saat ini juga ada cita-cita kita yang perlu tercapai. Tapi sekalipun itu tidak tercapai, jangan kita meninggalkan Tuhan. Karena bukan hanya sebatas memuaskan pikiran kita, memuaskan pengharapan kita di dalam Tuhan, tapi Tuhan akan bertindak melebihi apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, yang melebihi sukacita yang ada di dunia ini. Itu makanya disebutkan di dalam 1 Timotius 6 itu, kita akan bertemu dengan yang tak terhampiri. Kita akan bertemu dengan kehidupan yang kekal, yaitu melebihi kebahagiaan yang ada di dunia ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Jangan takut, kamu adalah orang-orang pilihan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Nikmatilah proses hidup ini. Tuhan tidak pernah lepas tangan. Tuhan tidak pernah menutup telinga. Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan bertindak indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan menyerahkan seluruh pikiran dan hati kami, supaya Tuhan yang membentuk, supaya hati kami juga tetap dengan segala kewaspadaan memancarkan kasih Tuhan, karena dari sana juga akan terpancar kehidupan. Biarlah kami Tuhan, kalau kami mengalami rasa terlalu, Tuhan membiarkan itu supaya kami akan disembuhkan. Hilanglah Tuhan pemikiran-pemikiran yang traumatis di dalam diri kami, karena kami tahu Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Tuhan bertindak indah pada waktunya. Kami akan melihat keindahan tindakan Tuhan yang memberikan sukacita kepada kami, yang memenuhi segala kebutuhan kami. Bapa di surga, kami pada saat ini berserah. Biarlah Tuhan memberkati kami, supaya kami tetap di dalam sehat dan sukacita. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah pekerjaan kami memberikan rezeki yang melimpah bagi kami, sehingga kami tidak akan ragu menjalani kehidupan kami, karena Tuhan mencukupkan kami. Kami percaya juga Tuhan, harapan dan cita-cita kami akan Tuhan penuhi dengan kehendak Tuhan. Terimalah doa kami ini ya Bapa, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru